Gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Semua dihancurin jadi puing-puing. Itu sejarah buat kita. Buat dia nggak terasa sejarah itu, karena di situ kita hidup, berkeringat, beranak dan yang lain-lain. Tiba-tiba dihancurkan, itu rumah kita ya. Kan sakit dong, ini orang nggak menghargai sekali. Saya sih minta bukan hanya peringatan, teguran, sanksi kepada pemimpin daerah yang telah melakukan kebijakan tidak melewati prosedur yang sebenarnya. Karena sesungguhnya tim ini diserahkan oleh para seniman untuk mengelola. 10 November tahun 68 diresmikanlah tim ini. Melihat tentang peraturan gubernur nih tentang hanya Jakarta Provinsi. Benar bang, ini saya coret ini. Ternyata tim itu dianggap hanya sebuah lahan. Coba kalau abang baca ini, lebih tersinggung lagi. Di mana kita selama ini? Jadi saya tidak ingin berpanjang lagi. Moratorium, saya setuju. Puluhan tahun lalu, keluhan para seniman ini kemudian ditanggapi Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada tahun 1968. Pada tahun ini, Taman Ismail Marzuki direvitalisasi dengan cara diratakan dengan tanah. Mari kita tanya tanggapan para seniman muda maupun yang senior. Ya tahu. Tahu sih untuk revitalisasi tim ya. Ya beberapa bulan ini kayaknya lagi ramai tuh ya revitalisasi tim. Kalau setuju atau enggak, kalau memang niatnya bagus buat tim lebih baik, lebih produktif lagi, lebih nyaman, ya setuju gitu. Tapi jadi tergantung dari niat untuk revitalisasi sendiri. Menurut saya sih sebenarnya kalau untuk ini sih untuk dibagusin setuju sih. Saya secara personal kalau revitalisasi tim itu berarti peningkatan daya guna fisik fasilitas, itu penting banget gitu. Kita kan harus berasa vitalnya kan, itu kan art center ya, itu art center kan harus terasa vitalitasnya gitu. Makanya menurut saya revitalisasi saya setuju gitu. Kami baru tahu kemudian bahwa ternyata ada dua revitalisasi. Satu revitalisasi fisik menyangkut bangunan, gedung, fasilitas yang ada, dan kedua revitalisasi non fisik, yaitu mulai organisasi lembaga-lembaga di dalam pusat kesenian Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan zaman, yang harus diubah. Jadi perubahan pedoman dasar pembentukan Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, dan Pusat Kesenian Jakarta, bagaimana siapa yang mengelola, itu non fisik. Nah, fisiknya adalah revitalisasi yang ujuk-ujuk kemudian dilakukan Jakpro sejak tahun kemarin kan, bongkar dan dikata ini kok main bongkar. Kemudian ada memang pertemuan, tapi dijelasin bahwa akan ada hotel bintang 5. Yang bikin marah pertama adanya hotel itu. Berkesenian di Peko Theater. Waktu itu ikut teater, latihan di sana tahun 2007. Terus pementasan juga di teater kecil sama Peko Theater. Untuk seniman komedi sendiri pernah bikin komedi expo di sana. Ya, terus tahun Paski DKI kalau nggak salah di sana juga ya pernah bikin. Atas nama Peko Theater sendiri pun kami pernah menampilkan program di sana, Panggung Dari Perempuan 2 kali gitu ya. Itu di tim. Pertama kali saya mentas itu di Taman Ismail Marzuki di teater kecil. Banyak kesan sih di situ, terutama adalah apa ya, ibaratnya tempat pertamanya saya berkreasi di sana. Karena tuh apa ya, melihat tim itu berbeda banget. Di sana itu tempat
pusatnya orang kreatif di sana, terutama seniman di Indonesia. 72 lah, saya ikut grup teater kecil. Kemudian saya punya grup juga di Jakarta Selatan, pentas di sana, namanya Teater Desenda, komunitas teater. Terus saya ikut lomba penulisan lakon Dewan Kesenian Jakarta tahun 74, saya menang. Tahun 75 saya menang. 74 nomor 3, tahun 76 nomor 2. Marzuki ini benar-benar dijaga, cagar budayanya, karena yang kita tahu juga misalnya di Australia pun punya Opera Sydney, itu kan dia benar-benar ngejaga lah. Tim tetap menjadi supporter paling dekat dan paling kuat untuk para pekerja seni. Dan jangan sampai dimanfaatkan kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang masyarakat kaya yang memang ingin memanfaatkan. Cukup bikin satu gedung teater yang besar, modern, bisa menampung pertunjukan teater, tari, musik, bisa juga film, jadi akrab semua tempat ini jadi milik besar. Runtuhnya pusat kesenian kami, Orka M. Masar. Kalian runtuhkan gedung-gedung seni kami, tapi kalian tuduh kami pemuja batu masa lalu. Kalian memberhalakan gedung-gedung baru tanpa rasa malu, tapi kalian tuduh kami anti masa depan. Kalian menghamba uang dan semata keuntungan, tapi kalian tuduh kami membela ruang-ruang rongsokan. Kalian tuduh kami membuang-buang tenaga dan pikiran, tapi kalian duduk di kursi tanpa hak dan landasan kesenian. Kalian tuduh kami anti perubahan, tapi kalian hinakan jasa, sejarah, kehormatan seniman. Kalian mimpi tidur di hotel berbintang, tapi kalian rendahkan seniman, penikmat bintang di barak pondokan. Kalian tuduh kami elit dan dewa dari masa silam, tapi kalian elit yang mendewakan para elit demi bangsa yang asing. Kalian tuduh kami cerewet, tapi kalian buta, tuli, dan bisu. Kalian telah lenyapkan jiwa dan marwah pusat kesenian. Kalian telah hancurkan kebanggaan, ruang, karya, dan kearifan para begawan. Kalian telah pamerkan kesombongan dan keserakahan. Kalian telah kobarkan syahwat kekuasaan dan perselingkuhan. Di manakah adab dan adat istiadat? Di manakah akal, budi, dan agama yang telah melahirkan dan menghidupi kalian, yang telah menciptakan dan melambungkan harkat martabat kesenian bangsa kalian? Kini gedung-gedung telah rata tanah. Kepongahan tak goyah oleh rasa bersalah. Hanya tekad dan harapan kami yang tegak di tanah demi masa depan, darah, marwah, sejarah.